Selamat pagi, perkenalkan saya Apoteker Putu Verapinasika Putri S. Farm, di mana saat ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Pengerjaan Catatan Pengujian dengan penggunaan template berbasis link berdasarkan kategori sampel kosmetik di pengujian kosmetika Balai Besar POM di Mataram. Adapun saya dibimbing oleh mentor dan coach, di mana Ibu Wen Krisnayanti S. Apoteker selaku mentor dan Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagi MSI selaku coach. Adapun ini profil saya, di mana saat ini saya menjabat sebagai ahli pertama penguas farmasi dan makanan di unit kerja Balai Besar POM di Mataram, tepatnya di pengujian kimia, yaitu pengujian kosmetika. Berikut ini adalah konten yang akan saya presentasikan, terdiri dari 5 konten, seperti tertera pada slide. Adapun latar belakang di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, diperlukan keseragaman nilai dasar ASN yang mana saat ini disebut core value ASN berakhlak. Untuk membentuk karakter ASN yang memiliki integritas profesional dan netral yang sesuai dengan strategi transformasi pengelolaan ASN wajib mengikuti pelatihan dasar guna menanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana dengan penerapan rancangan aktualisasi. Di mana di sini ada tujuannya memberikan gagasan pemecahan solusi terkait isu yang ada dalam lingkup kerja peserta, mampu mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai dasar ASN berakhlak, kemudian mengimplementasikan materi pembelajaran seluruh agenda pada latihan dasar CPNS yang didapat selama kegiatan on kampus selama menjalankan tugas pokok fungsi peserta. Di mana ruang lingkupnya adalah di pengujian kosmetika, di substansi pengujian kimia Balai Besar POM di Mataram. Badan POM diatur di Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, di mana BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Di mana tugas Badan POM sendiri adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana obat dan makanan sebagaimana dimaksud salah satunya adalah kosmetik. Adapun berikut ini adalah visi dan misi Badan POM, di mana rancangan aktualisasi saya kali ini mendukung misi Badan POM yang ketiga. Berikut ini adalah budaya organisasi Badan POM, yakni pikir. Adapun ini adalah profil Balai Besar POM di Mataram, di mana BP POM di Mataram adalah salah satu UPT teknis BPOM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah struktur organisasi Balai Besar POM di Mataram, di mana saya sendiri berada di substansi pengujian kimia, tepatnya di pengujian kosmetika. Adapun ini tugas jabatan saya di pengujian kosmetika. Yang ketiga adalah rancangan aktualisasi. Berikut hasil dari analisis isu bersama mentor, yang dimana mentor saya adalah subkoordinator di pengujian kimia, di mana identifikasi isu ini terdapat 5 isu yang saya temukan. Pertama adalah pencatatan stok baku pembanding belum optimal. Yang kedua adalah belum efektifnya pengerjaan catatan pengujian yang seragam dan lebih mudah berdasarkan kategori sampel kosmetik. Yang ketiga adalah kekosongan reagensia tertentu masih terjadi di laboratorium. Yang keempat, masih ditemukan reagen expired date karena manajemen penggunaan yang kurang baik. Yang kelima adalah regionalisasi laboratorium pada tahun 2022 menuntut kecepatan dalam menyiapkan sarana prasarana serta kompetensi dari penguji yang menunjang terlaksananya regionalisasi lab yang baik. Adapun di sini keterkaitan dengan agenda 3 dan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Di mana untuk kondisi saat ini, untuk pencatatan stok baku pembanding belum optimal ini, itu masih stok baku pembanding ini belum tercatat dengan baik. Data fisik dan data stok tidak sesuai, dan pencatatannya masih manual. Nah, diharapkan sistemnya lebih baik dan secara digital. Yang kedua adalah di mana pembuatan catatan pengujian antar penguji ini belum seragam dan penginputan parameternya dilakukan satu persatu secara manual. Diharapkannya adalah di kondisi digitalisasi, di mana sehingga mempermudah penguji dalam penginputan data parameter uji. Yang ketiga, di mana kekosongan berupa reagensia mengakibatkan tertundanya pengujian. Harapannya, analisa kebutuhan reagen yang lebih baik, serta penyiapan dokumen kebutuhan reagen yang lebih cepat, lead time pengiriman reagen dari supplier bisa dipertimbangkan dengan baik agar stok selalu tercukupi. Yang keempat adalah belum adanya manajemen stok untuk menghindari reagen yang mencapai expired date pada kondisi saat ini. Dan diharapkan diperlukannya sistem manajemen stok untuk mengatur stok reagen agar menghindari reagen expired.
Yang kelima adalah kompetensi penguji untuk melaksanakan regionalisasi laboratorium ini belum maksimal. Nah, yang diharapkan adalah diperlukannya bimbingan teknis untuk penguji dalam meningkatkan kompetensi khususnya dalam pengujian parameter sampel regionalisasi. Adapun ini adalah foto data dukung untuk isu pertama dan isu kedua. Ini adalah foto untuk reagen expired isu keempat. Ini adalah dokumentasi pada saat saya mengidentifikasi dan analisis isu bersama mentor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis isu dengan metode APKL, di mana didapatkan 3 isu yang terpilih, yaitu isu pertama, kedua, dan ketiga. Di mana dari analisis isu prioritas dengan menggunakan USG terpilih satu isu, yakni belum efektifnya pengerjaan catatan pengujian yang seragam dan lebih mudah berdasarkan kategori sampel kosmetik. Nah, di sini analisa penyebab isu dengan metode fishbone analysis, di mana saya berfokus pada penyebab isu, yakni untuk kategori sampel dan personal. Di mana di sini saya mencarikan solusi dari parameter uji sampel kosmetik beragam dan berbeda-beda kategori sampel, dan cara membuat CP antar penguji sering berbeda-beda. Dari dua fokus dari fishbone analysis ini, dari penyebab ini, maka saya mencarikan gagasan solusi. Berikut ini adalah dampak isu jika isu diselesaikan dan jika isu tidak diselesaikan baik secara internal maupun eksternal. Adapun gagasan pemecahan isu, di sini yang saya ajukan adalah peningkatan efektivitas pengerjaan catatan pengujian dengan penggunaan template berbasis link berdasarkan kategori sampel kosmetik di pengujian kosmetika Balai Besar POM di Mataram. Adapun strategi saya di sini adalah template catatan pengujian ini akan dibuat per kategori sampel. Jadi akan terdiri dari 20 kategori sampel kosmetik sesuai dengan aturan Badan POM. Dengan template catatan pengujian per masing-masing jenis sampel. Template ini akan langsung diisi parameter uji berdasarkan aturan parameter uji wajib dan uji lainnya. Diharapkan saat penguji ingin membuat catatan pengujian, penguji cukup melihat kategori sampelnya di SPP, mengakses template catatan pengujian sesuai jenis sampel pada link, dan mengisi hasil tanpa perlu memasukkan jenis parameter satu persatu. Selain itu, dengan dibuatnya template ini, penguji akan membuat catatan pengujian dengan format yang seragam. Ini kondisi before after yang diharapkan dari inovasi ini. Sebelumnya, jika pembuatan catatan pengujian tidak seragam antara penguji, kemudian penginputan parameter uji dilakukan manual satu persatu, afternya, catatan pengujian lebih seragam karena terdapat template yang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian penguji tidak perlu lagi menginput manual satu persatu parameter uji karena per template-nya sudah diisi parameter uji berdasarkan kategori sampel kosmetik. Kemudian pengerjaan catatan pengujian akan lebih cepat dan efisien dengan menggunakan link yang bisa diakses oleh semua penguji di kosmetika. Secara eksternal, pelaporan hasil pengujian menjadi lebih lambat karena sebelumnya juga secara manual. Nah, ketika ada inovasi ini diharapkan pelaporan hasil pengujian menjadi lebih cepat, sehingga ketika ada sampel yang tidak memenuhi syarat bisa ditindaklanjuti lebih cepat. Adapun rancangan kegiatan yang saya susun, ada 6 kegiatan, di mana yang pertama adalah diskusi terkait kegiatan ini dengan mentor, yang kedua adalah mengumpulkan data kategori sampel kosmetika beserta parameter pada setiap jenis sampel, yang ketiga adalah mengerjakan template ke seluruh kategori, yang keempat setelah template selesai maka saya akan masukkan pada satu link yang bisa diakses oleh seluruh penguji. Setelah dimasukkan ke dalam link, saya akan melakukan uji coba terhadap penggunaan template oleh penguji, dan yang keenam adalah melakukan survei setelah dilakukan uji coba, sebelum dan sesudah menggunakan template kepada penguji di kosmetik. Ini adalah matriks rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama di sini, tahapan kegiatannya terdiri dari menyiapkan materi, kemudian memaparkan rencana, dan mendengarkan arahan dari mentor untuk pemantapan rencana kegiatan. Adapun outputnya disetujui rencana kegiatan dan diperolehnya arahan untuk pelaksanaan kegiatan. Manfaat secara internal serta mendapatkan arahan dan memantapkan segala rancangan aktualisasinya secara teknis, pelaksanaannya dengan arahan mentor. Buktinya dalam berkonsultasi, dokumentasi kegiatan, dan konsultasi atau foto. Berikut adalah keterkaitan dengan mata pelatihannya, dengan berakhlak, kemudian ada kontribusi terhadap visi misi, dan penguatan nilai organisasi. Untuk kegiatan yang kedua, tahapan kegiatan adalah mengumpulkan data kategori sampel kosmetika dari penyedia kosmetik, kemudian mengumpulkan data catatan pengujian sebelumnya. Adapun outputnya di sini, file data kategori sampel kosmetika beserta parameternya,
data CP sebelum dibuatkan template. Nah, di sinilah manfaat internal, kemudian bukti, ada keterkaitan dengan mata pelatihan di sini dengan berakhlak dan kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasi. Adapun kegiatan ketiga di sini, di mana tahapan kegiatannya adalah membuat format template CP yang seragam, kemudian dilanjutkan dengan membuat CP berdasarkan kategori sampel kosmetik. Di sini ada jenis inovasi peningkatan dengan template catatan pengujian CP yang seragam, rapi, dan dibuat berdasarkan 20 kategori sampel kosmetika. Di mana buktinya atau outputnya di sini adalah template CP seluruh kategori. Jadi dari 20 kategori ini akan outputnya adalah template CP seluruh dari kategori kosmetika. Kemudian kegiatan yang keempat, di sini tahapan kegiatannya berdiskusi dengan mentor terkait desain tampilan link, kemudian membuat link agar bisa diakses oleh seluruh penguji kosmetika, dan membuat video before vs after penggunaan link template catatan pengujian per kategori sampel. Kemudian outputnya adalah link yang bisa diakses, kemudian ada video before after. Nah, ini jenis inovasinya, di mana link tree yang dibuat dan didesain dengan tampilan menarik. Kemudian video tutorial yang dibuat semenarik mungkin yang bisa menjadi gambaran kemudahan sebelum dan sesudah adanya template. Sekaligus ini menjadi video tutorial bagi penguji. Kemudian ini manfaat internalnya, kemudian ada buktinya juga. Dan ini keterkaitan dengan mata pelatihan dalam kegiatan yang keempat. Untuk kegiatan yang kelima, ini ada tahapan kegiatan dengan mendiskusikan dengan mentor dan penguji di lab kosmetika terkait uji coba dan melakukan uji coba menggunakan template. Adapun outputnya dokumentasi uji coba berupa foto dengan bukti lembar konsultasi, foto dokumentasi uji coba dalangan penguji kosmetika. Adapun untuk kegiatan yang keenam, di mana tahapan kegiatannya dengan mendiskusikan terkait form survei, penggunaan template dalam meningkatkan efektivitas ini, kemudian melakukan survei kepada user, yakni penguji, dan menganalisa hasil survei bersama mentor. Adapun outputnya ada dokumentasi berupa foto diskusi, kemudian link surveinya seperti apa, dan hasil survei berupa Google Form yang nantinya akan menjadi bahan analisis. Berikut inilah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang dimana kegiatan off-campus dilaksanakan di instansi masing-masing mulai tanggal 15 Agustus hingga 24 September 2022. Di mana di sini untuk kegiatan 1 sampai 6 dari minggu ke-3 Agustus hingga minggu ke-4 September. Adapun saya breakdown kembali jadwal tadi dengan jadwal per hari. Ini adalah potensi kendala dan cara mengatasi baik internal maupun eksternal. Adapun berikut ini adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya dari ke-6 kegiatan rancangan aktualisasi ini diharapkan akan memberikan dampak terhadap efektivitas dalam pengerjaan CP di pengujian kosmetika. Dengan menggunakan template berbasis link ini yang mudah diakses, lebih cepat dan efisien.